Karena kitab Wahyu ini kitab yang spesial. Karena ini adalah kitab cintanya Tuhan kita Yesus Kristus yang ditujukan kepada mempelai wanitanya yang ada di bumi. Puji nama Tuhan. Baik, kita baca di Wahyu pasal 1 sekarang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati bacaan firman-Nya. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Perhatikan kata ini, dilihatnya. Jadi ini bukan sekedar saya melihat ibu di sini dan melihat saudara-saudari. Ini adalah sebuah penglihatan di mana hanya Yohanes saja yang memperoleh penglihatan yang dari Tuhan. Dan penglihatan yang didapatkan Yohanes, nanti kita akan lihat di ayat yang berikutnya, adalah penglihatan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah, peristiwa-peristiwa yang sedang, peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jadi penglihatan inilah penglihatan yang sifatnya ilahi, penglihatan yang supranatural, bukan sekedar mata jasmani melihat. Dan kemudian di ayat 3, diberkatilah ia. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed. Diberkatilah, jadi bukan sekedar berbahagia, tapi diberkati. Karena seorang yang diberkati pasti akan bahagia, apalagi berkat datang dari surga. Amin. Diberkatilah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi yang membacakan diberkati, saudara-saudari yang mendengarkan apa yang saya bacakan diberkati. Tapi ada yang lebih diberkati, melampaui yang membaca dan yang mendengar, yaitu dan yang menuruti. Menuruti artinya melakukan apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan kata itu, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya bukan waktunya manusia, waktunya adalah waktunya Tuhan. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau Tuhan katakan waktunya sudah dekat, maka itulah hitungan Tuhan. Bagi Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Antara penulisan dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes sampai dengan tahun 2024, maka jaraknya adalah sekitar 2000 tahun. 1 hari bagi Tuhan, bagi manusia lah 1000 tahun. 1000 tahun. Maka Anda bisa melihat, kalau 2000 tahun, berarti bagi Tuhan hanya 2 hari. Jadi kita simak baik-baik, renungkan ini, dan pastikan bahwa Yesus datang ke bumi dan dia menemukan Anda dan saya. Perempuan yang dimaksudkan untuk menikah bagi sang anak domba dan disebut istri anak domba. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Dan kita tahu bahwa anak domba tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan anak domba sudah tampil, sudah datang, dan bahkan sudah mati, tergantung di kayu salib. Dan itu adalah peristiwa 2000 tahun yang lampau. Jadi, kalau Anda membaca kitab Wahyu 19, maka nubuatan itu bukan berbicara Tuhan turun dari surga untuk mencari perempuan atau gereja untuk menjadi istrinya anak domba. Maka Wahyu 19 bukanlah sebuah nubuatan yang berlangsung 2000 tahun yang lalu. Karena 2000 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sang anak domba adalah dia datang untuk menebus mempelai wanita. Karena mempelai wanita atau umatnya, orang-orangnya sudah jatuh ke dalam dosa. Kapan? Semenjak manusia yang pertama, yaitu Adam, jatuh ke dalam dosa. Maka semenjak waktu itu, semua manusia sudah berdosa. Anda bisa temukan itu di kitab Roma dan banyak ayat yang lain. Dan itu tertulis di kitab Kejadian pasal 3. Jadi Anda bisa melihat dari kitab Kejadian pasal 3, kemudian saya tunjukkan kepada saudara di Wahyu 19, yang adalah pernikahan anak domba. Dan antara Kejadian 3 dan Wahyu 19, maka Anda melihat di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka itu adalah kedatangan Tuhan dari sorga ke bumi dan menjelmakan dirinya atau mengenakan tubuh jasmani manusia. Tubuhnya terlahir dari perawan Maria
dan dia adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Maka kesudahan dari pelayanan dia di bumi adalah dia mati di Kalvari untuk menebus yang sudah jatuh ke dalam dosa, mengikuti Kejadian pasal 3. Oke? Sehingga Anda bisa melihat antara Kejadian 3 sampai Wahyu 19, Anda mengetahui peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana sang anak domba tersalib. Ada salib. Dia tersalib, ya, dan darahnya tertumpah. Darah itu bukan darah Yunani, bukan darah Yahudi, bukan darah orang Batak, orang Jawa, atau orang Amerika. Itulah darah penciptaannya Allah sendiri, dan menghasilkan tubuh jasmani yang disebut Yesus, Immanuel, lahir dari rahim perempuan perawan yang bernama Maria. Dan tentang perawan ini sudah disebutkan di Yesaya 7 ayat 14. Haleluya. Sehingga baik yang melahirkan, baik yang dilahirkan, keduanya adalah hasil dari nubuatan-nubuatan para nabi yang sebelumnya. Amin. Jadi kalau dia datang dulunya dengan cara demikian menggenapkan nas-nas nubuatan kitab suci, haleluya, maka jika sekarang di akhir zaman di Wahyu 19, dia datang bukan lagi untuk menebus, tetapi untuk menikah. Bisa paham? Anda mengerti sekarang? Jadi Anda membaca Wahyu 19 itu bukan penyaliban Yesus Kristus. Penyaliban sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Dan ketika dia tergantung di atas kayu salib, berlumuran darah, dan darah itulah darahnya Tuhan Allah sendiri. Haleluya. Dan Alkitab katakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya Tuhan Allah yang adalah roh adanya. Yohanes 4 ayat 24. Dia adalah roh adanya. Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh adanya. Maka sepanjang Tuhan tetap dalam bentuknya, rupanya yang adalah roh, maka dia tidak punya darah. Dengan kata lain, dia tidak bisa mati. Siapa yang bisa membunuh roh? Sedangkan di sini saja kita tidak bisa melihat roh, tapi kita percaya dia ada di sini. Ada amin? Amen. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di sini. Amen. Tapi Tuhan di dalam bentuk roh, sehingga mata jasmani tidak bisa melihat, tapi dia ada di sini. Kembali kepada hal yang tadi, jika Tuhan tetap bentuknya yang adalah roh adanya, maka dia tidak akan bisa menebus umatnya yang jatuh ke dalam dosa. Untuk supaya Tuhan bisa menebus, maka dia harus memiliki sebuah tubuh jasmani seperti yang Anda dan saya miliki. Dan tubuh ini terlahir dari perempuan. Sebab harus terlahir dari perempuan. Karena kalau tidak, maka dia tidak sejenis dengan kita. Sebab dengan kata lain, berarti dia adalah manusia yang dikatakan sekarang alien. Manusia yang lain, manusia yang beda dari planet yang lain. Tidak demikian. Untuk menjadi penebus, maka penebus sesuai dengan Imamat 11, itu hukumnya, penebus harus dari kalangan saudaranya sendiri. Dan untuk Tuhan menjadi bagian dari saudaranya sendiri, maka dia harus turun di dalam tubuh jasmani. Dan tubuh jasmani ini harus terlahir dari rahim perempuan. Sama seperti kita semuanya, lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Maka ketika kesudahannya tiba di dalam pelayanan Tuhan Yesus, maka dia mati tergantung di kayu salib, maka darahnya bisa menebus umatnya.